Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman. Saya adalah salah satu staf guru di SMP Negeri 3 Baradatu. Saat ini saya sedang menjalani praktek pengalaman lapangan dalam kegiatan PPG dalam jabatan untuk kategori 1 untuk program studi PKN di Universitas Lampung. Demikian perkenalan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, supaya lebih semangat lagi, Bapak pengen mendengar suaranya yang lebih lantang lagi, yang lebih kuat lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat, semua kuat, semua sudah sarapan? Sudah. Makan nasi tempe, nasi telur, atau nasi apa? Semua mudah-mudahan nasi goreng. Mudah-mudahan nasi-nasi yang dimakan itu menjadi kekuatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu nih menurut agama dan percayaan masing-masing. Oke, oleh karena itu, silakan Ketua Kelas Keisha untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Keisha. Gurunya siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Berarti mudah-mudahan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan sampai dengan akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai supaya lebih semangat lagi, tadi sudah ditepuk semangat, salam semangat. Nah, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu ya. Kita akan coba secara estafet. Bapak pengen tahu nih sejauh mana anak-anak Bapak yang kelas 9A ini bisa hafal dan tahu lagu-lagu Garuda Pancasila. Oke, semua siap? Kita mulai dari teman-teman semua. Teman-temannya siap-siap. Ayo jangan gugup. Oke, kita mulai dari Leli. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Wah, luar. Hafal ya. Berarti tidak hanya lagunya Lee Min Ho, Kim Bim Uncung Yung, tetapi juga hafal tentang lagu-lagu nasional. Minimal lagu nasional Garuda Pancasila, Indonesia Raya itu kita pahami dan kita ketahui. Supaya apa? Supaya tidak menghilangkan jati diri kita sebagai seorang pelajar-pelajar Pancasila. Baik, kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bapak pengen tahu dulu nih kesiapan dan kehadiran kalian semua. Di kelas ini semua hadir? Hadir. Ada yang alfa? Tidak ya, hadir semua ya? Semangat sekali sepertinya ingin belajar PKN. Mudah-mudahan dengan semangat ini bisa memang benar-benar menangkap materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini, kita ulas dulu nih materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah berbicara tentang ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka dan tertutup. Ada yang masih ingat ideologi Pancasila yang terbuka itu yang seperti apa? Oke, silakan, Keza. Bagus sekali. Itu ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Ada yang bisa memberikan gambaran nih. Itu kan ada gambar tentang monumen Pancasila Sakti. Ada yang bisa memberikan gambaran ke Bapak apa sih yang ada di benakmu ketika melihat monumen Pancasila Sakti tersebut? Oke, silakan, Noval. Oke, ideologi kita apa? Pancasila. Eli, silakan. Menurut saya, tujuan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti adalah untuk mengenang
Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua teman kita ya. Dirubah atau diubah? Tidak, sama kayak pondasi bangunan. Dasar negara kita Pancasila itu adalah semacam pondasi bangunan tadi. Yang apabila pondasi itu diubah, nah, bayangkan nih bangunan seperti ini nih, ruangan ini. Pondasinya mana? Di bawah ya. Kemudian tiba-tiba ada yang mau merubah. Wah, ini bangunnya sudah tingkat, sudah tinggi. Rupa-rupanya pondasinya pengen dirubah. Kita ubah, kita tambah pondasi. Kira-kira apa yang terjadi dengan bangunan ini? Roboh, hancur. Seperti itulah juga negara kita ketika dasar negara kita ingin dirubah. Maka ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara sila pertama, kedua, ketiga, dan sampai dengan sila kelima. Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekarang Bapak tanya, apa sih salah satu contoh kalian misalnya untuk bela negara? Contohnya, oke. Naila, gimana? Good, bagus sekali. Jadi anggota TNI, jadi aparatur sipil, polisi lah. Bukan polisi tidur. Ya, bukan polisi tidur, tapi jadi polisi, termasuk diantara jadi tentara yang ada di situ tuh. Anak-anak, kalian akan Bapak bagi kelompok, ya. Sekalian akan Bapak bagi kelompok. Kita buat 5 kelompok. Kalau tidak salah minggu yang lalu kita sudah sepakati ya kelompoknya ya. Ya, oke. Oleh karena itu silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, monggo. Anak-anak sekalian, kita lihat LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Buka di halaman 5. Kelolalah, cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari dari media sosial, bisa melalui internet. Sudah Bapak berikan informasi untuk membawa alat komunikasi. Bisa dari buku, bisa dari modul dan LKPD yang ada di tangan kalian. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak pengen tahu dulu nih, dari selama pembelajaran kita, dari awal pembelajaran Bapak tadi, sampai dengan di diskusi kelompok, adakah yang bisa menyimpulkan apa inti dari pembelajaran kita pada pagi sampai dengan siang ini? Ada yang bisa? Dari budaya atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ada lagi? Kita pada pagi sampai dengan siang hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, biar supaya lebih semangat lagi, Bapak tanya sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat semua, kemudian dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan lain sebagainya untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan untuk ketua kelas untuk pimpin doa. Sofa, silakan. Semua siap gerak. Berdoa mulai. Selesai.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai berdoa, tapi Bapak masih butuh nih semangat kelas ini lagi. Masih ingat dengan tepuk semangat ya? Oke, coba Bapak pengen tes nih tepuk semangatnya. Kelas 9A. Tepuk semangat! Sekali lagi ya? Boleh? Biar lebih semangat. Oke, tepuk semangat! Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah berdiskusi, kemudian sudah ada waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas. Bapak pengen cek dulu nih kehadiran daripada siswa kelas 9A. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, Bapak minta silakan anak-anak semua berkumpul kembali dengan kelompoknya Mas. Bisa, kalau ada yang bisa gambar, monggo nggak apa-apa. Gambar aja kuburan. 1, 2, 3. Kita akan undi kelompok yang akan maju pertama adalah Tanggapan kami mengenai persoalan tawuran antar pelajar adalah tawuran antar pelajar harus dihindari. Semua pelajar seharusnya lebih fokus dalam mempersiapkan masa depan dengan belajar lebih giat di sekolah. Supaya mereka mendapatkan pemimpin yang baik. Satu suara pun menentukan pemilihan mereka yang baik dan bisa diandalkan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaan dari Desti. Untuk para anggota di kelompok kami tentunya belum pernah melakukan golput. Banyak kasus golput terjadi di lingkungan sekolah. Ini seperti pemilihan OSIS, tidak sedikit siswa yang mengeluarkan hak suara atau hak pilihnya. Kasus seperti ini terjadi biasanya karena tidak adanya calon yang lain dipilih dan kurangnya informasi dari sekolah. Terima kasih. terus pilih. Berada dalam masyarakat kurang mampu, apakah kalian lebih memilih pasar tradisional atau pasar modern? Jika iya, apakah tanggapan kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar tradisional dan pasar Kelebihan pada pasar tradisional, sistemnya tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli, merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Kekurangan pada pasar tradisional pada umumnya mengalami masalah dengan pengolahan sampah dan kebersihan sehingga membuat pelanggan kurang nyaman. Kelebihan pada pasar modern membuka lapangan kerja. Pasar modern membutuhkan banyak karyawan untuk mencapai beberapa posisi. Kekurangan pada pasar modern menyebabkan mahalnya pasar tradisional. Pasar modern memang banyak kelebihan bandingnya tradisional. Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah di kalangan anak muda zaman sekarang sudah terpengaruh dengan adanya perubahan pakaian? Jika iya, jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Iya, sering berkembangnya arus globalisasi. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya modernisasi di Indonesia memudahkan pengaruh perubahan sosial. Pola pikiran masyarakat di Indonesia yang awalnya tradisional menjadi modern. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin merefleksi dulu kegiatan kita pada pagi siang hari ini. Yang pertama, masing-masing kelompok sudah tampil sangat bagus dan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi
Baik, kita sudah sampai di tahap akhir. Kita sudah mulai diskusi tadi, kemudian kita juga sudah mulai presentasi dan pengambilan nilai sikap, pengambilan nilai keterampilan, dan sekarang kita sudah selesai juga mengambil nilai pengetahuan. Bapak ucapkan terima kasih. Ke depan, minggu depan kita akan pertemuan berikutnya di materi yang lanjut ke bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.